Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Puja Lestari Maulida. Saya dari Divisi Legal. Pada minggu kali ini, saya masih akan membahas tentang buku yang kemarin-kemarin saya share. Masih di dalam buku itu, tapi dengan judul subbab yang beda. Di minggu kali ini itu masih ngebahas di chapter 4, itu dengan judul besarnya itu tentang relationship atau hubungan. Nah, cuman di sini di minggu kali ini tuh bakal bahas di subjudul yang kedua. Itu bukunya dulu. Bukunya itu masih di buku yang ini, The Things You Can See Only When You Slow Down, karya dari Haemin Sunim. Buku yang sama kayak minggu-minggu kemarin, yang isinya bahasa Inggris. Nah, di chapter 4 yang subjudul yang kedua ini judulnya The Journey of Forgiveness, atau perjalanan tentang memaafkan gitu. Nah, di sini tuh pembahasannya tuh lebih ke tentang memaafkan gitu. Jadi menurut dia kalau ada orang yang pokoknya kalau di hidup itu nggak lepas sama orang-orang yang mungkin berkhianat dengan kita, atau mungkin bikin kita sakit hati, atau bikin kita ngerasa jatuh, mungkin menusuk kita dari belakang, atau mungkin kita merasa sakit hati karena perkataan mereka dan hal negatif-negatif lainnya. Itu hal-hal negatif itu tuh gak patut kita bales, tapi harus kita maafkan. Intinya gitu dari pembahasan yang ada di sini gitu. Itu semua tuh bukan untuk mereka, kalau menurut si Haemin Sunim. Itu tuh buat diri kita sendiri, supaya diri kita ini tuh merasa bebas, bisa bahagia, dan bisa menjalani kehidupan kita ke depannya gitu, tanpa ada perasaan mau balas dendam, benci, dengki, segala macam itu. Sebenarnya kalau dibilang ini gampang, ini gak gampang ya, karena setiap orang tuh pasti pernah ngerasain hal ini, termasuk saya pernah ngerasa ada di posisi gak adil gitu, ketemu sama orang yang maki-maki segala macem tanpa dia tahu kebenarannya seperti apa, tapi dia kayak ngatain segala macem gitu, ngatainnya secara langsung. Terus sedangkan di situ posisinya, alhamdulillah ya, pada saat itu saya berusaha buat tenang dan gak ngebales ucapannya dari dia yang ngomong hal-hal itu. Jadi pada saat itu posisinya ada salah paham gitu. Terus dia merasa kalau dia tuh benar, terus dia tuh merasa tersakiti kayak gitu. Terus akhirnya dia ucapin kata-kata yang gak baik dan lumayan bikin sakit hati. Tapi pada saat itu posisinya alhamdulillah saya udah ada di posisi yang mencoba buat bisa kontrol emosi itu dan gak ngebales semua perkataannya. Hasilnya juga alhamdulillah baik. Jadi dari pengalaman yang itu tuh jadi ngajarin kita buat lebih sabar, buat lebih ya udah gitu loh, orang mau ngomong kayak gimana ya udah kita maafin aja gitu. Entah nanti kedepannya bakalan ada hal baik apa, kita kan nggak pernah tahu. Dan alhamdulillah banyak hal baik kedepannya, dan nggak merasa menyesal pada saat itu, bisa sabar dan nggak ngeladenin ucapan-ucapan gak baiknya gitu. Itu sih pengalaman yang lumayan cukup berharga dan relate sama apa yang diomongin sama Haemin di buku.
buku ini gitu. Jadi bener banget kalau kita nggak punya dendam sama orang tuh kita nggak bakalan ngelakuin hal-hal yang nggak penting, yang justru pada akhirnya bikin hidup kita tuh jadi nggak fokus sama target apa yang mau kita capai gitu. Emang nggak gampang buat maafin atau buat berdamai sama itu semua, tapi dengan berusaha buat sabar dan lapang dan memaafkan itu, jangan takut hasilnya bakal mengecewakan, intinya gitu. Karena saya pernah ngalamin itu dan emang nggak ada ruginya gitu loh kita buat bersikap sabar gitu. Pokoknya intinya perjalanan memaafkan itu tuh nggak gampang, ada sakitnya, ada berusaha sabarnya, berusaha buat meyakinkan diri kalau hal itu tuh nggak baik, dan akhirnya nanti kedepannya kita bisa hidup happy gitu kalau di sini. Dan emang gitu kenyataannya gitu. Terus kalau kita punya rasa dendam gitu, kalau kita punya rasa dengki segala macem gitu, atau mau ngebales perbuatan orang yang udah jahat sama kita, justru itu bikin kehidupan kita itu jadi nggak bebas, nggak happy kayak gitu loh. Ada rasa benci yang ditanamkan ke dalam diri kita dan itu nggak baik kayak gitu. Nah di sini juga ada salah satu quotes-nya dari si Haimin, itu dia bilang gini, when we had someone we think about him a lot, unable to let him go, we gradually begin to act like him. Jadi kalau kita benci sama seseorang itu, kita tuh mikirin dia terus-terusan. Jadi bukannya malah biarin dia pergi dari kehidupan kita, tapi malah membuat kita itu berperilaku sama kayak dia. Itu yang perlu dicatat. Kita kan nggak mau tuh disamain sama orang yang perilakunya nggak baik kan kayak gitu. Nah makanya ini perlu di notes, kalau lebih baik memaafkan daripada kita terus-terusan naruh rasa benci kita ke orang itu. Mungkin itu sih yang bisa di-share di minggu kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua bisa saling memaafkan. Terima kasih buat yang udah mau dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.